selagi pendapat itu bukan satu hal yang suci. Tapi kalau syariat yang datang dari Allah, itu yang harus betul-betul menjadi pegangan perhatian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita ingin berbicara mengenai hal-hal yang prinsip dan penting yang kita harapkan betul-betul dapat menyatukan hati kaum muslimin. Tidak bingung, ya. Tidak pula saling mencurigai, saling menuding dan menuduh satu dengan lainnya. Tapi kita harapkan betul-betul setiap muslim di saat memandang saudaranya sesama muslim, hatinya penuh dengan kecintaan. Di saat dia melihat saudaranya, melihat dengan kacamata Islam dan iman, bukan dengan kacamata golongan dan sekte, yang semua ini tidak pernah ada pada masa Nabi, pada masa sahabat Nabi, keluarga Nabi. Adanya di belakang hari ketika umat Islam dikuasai oleh hawa nafsu yang menjerumuskan mereka untuk bercerai-berai. Al-Imam Hasan Al-Banna untuk para pengikutnya yang bernama Ikhwan Muslimin, persaudaraan sesama kaum muslimin, tanpa melihat latar belakang kelompok mereka, selalu mendidik murid-muridnya. Setiap kali bertemu dengan sesama muslim, mereka mengatakan kepada saudaranya yang baru ditemui, akhuk fillah, saya saudara kamu fillah di jalan Allah, fulan bin fulan. Lalu dia bertanya, masmuk. Dari perkenalan ini yang dimulai dari seorang muslim, lahirlah jaringan sampai kecintaan tumbuh di antara kaum muslimin. Ini yang ditakuti oleh Inggris. Hingga pada tahun 48 setelah melihat kondisi keadaan kaum muslimin yang hidup rukun harmoni tanpa dipengaruhi oleh fanatisme sektarian mereka, Inggris memutuskan untuk menghukum mati Hasan Al-Banna. Ketika sedang berkendaraan, dia ditembak. Pada saat itu, untuk memperkenalkan kepada ikhwan muslimin siapa itu Syiah, dia tidak mengundang orang yang membenci Syiah, tapi diundang orang Syiahnya sendiri. Dipanggil ulama-ulama Syiah untuk datang memperkenalkan apa itu Syiah berdasarkan keyakinan mereka. Hingga Ahlus Sunnah pada saat itu terbuka matanya, yang mereka dengar fitnah-fitnah yang bermacam-macam, yang mengatakan Imam Ali adalah Nabi, wahyu salah turun seharusnya kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Ini semua ucapan-ucapan orang-orang yang disusupkan ke dalam Syiah untuk merusak citra Syiah, sebagaimana susupan yang disusupkan ke dalam tubuh Ahlus Sunnah untuk merusak Ahlus Sunnah. Nah, musuh-musuh Islam, kaum Zionis, Inggris dulu, kalau ingin merusak citra kaum muslimin, cara yang paling baik dengan cara memecah belah mereka. Untuk membuat mereka tidak merasa, mereka gunakan kaki tangan ulama-ulama yang mencintai dunia, atau ulama-ulama yang lugu, yang tidak memahami maksud dan tujuan Zionis dengan pecah belah mereka. Ulama-ulama ini berkeliling di mana-mana tempat, bukan membawa rahmat, menaburkan kecintaan, malah menimbulkan fitnah. Orang yang tadinya rukun di masjid, tahu-tahu saling plengos-plengosan karena satu kunut, satu enggak kunut. Karena satu baca Yasin malam Jumat, satu tidak baca Yasin. Karena satu tarawih 23, satu tarawih 11. Gara-gara seperti ini ribut.
Satu talaffuz bin niyah, melafadzkan niatnya, satu niat di hati. Subhanallah, buku-buku yang ditulis oleh mereka telah menimbulkan fitnah, bahkan sampai menumpahkan darah. Jadi kita lihat bagaimana musuh-musuh Islam, banyak dari mereka yang berpakaian ulama, berjubah ulama, menghafal Al-Quran. Saya ambil contoh, di Baitul Maqdis ada ulama yang selama puluhan tahun dikenal sebagai ulama yang baik, mengajar di Baitul Maqdis. Tahu-tahu di belakang hari ditemukan ternyata dia merupakan agen Zionis. Terjadi juga di Iran. Bahkan baru-baru ini seorang ulama ya, yang pandai menguasai Al-Quran, berceramah di tengah-tengah lingkungan, dipuja oleh masyarakat. Tahu-tahu satu hari orang tersebut digerebek, ternyata agen Zionis. Nama sebetulnya adalah Sam'un, seorang keturunan Zionis, masuk pertama di tengah-tengah warga yang tidak sama sekali menarik perhatian, berkumpul bersama mereka, mengajar di majelis, lama kelamaan mendapatkan perhatian dan kepercayaan. Oleh karena itu sekarang mulai mereka melakukan kontrol pengawasan terhadap orang-orang yang duduk mengajar. Demikian pula kepada para pelajar. Melalui mereka Zionis masuk. Oleh karena itu kita harus memiliki prinsip-prinsip ya, yang disepakati, yang dapat menyatukan kita. Walaupun mazhab berbeda, tapi kita bersatu berkumpul dalam Islam dan iman. Mazhab itu pendapat dari hasil benak manusia. Tapi kalau Islam dan syariat datang dari Allah, kita bersatu dalam syariat, dalam Islam, dalam iman. Kalau ada perbedaan dalam pendapat, serahkan pada ahlinya, jangan kita terlibat di dalamnya. Oleh karena itu para imam di atas seperti Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka berkelahi apa tidak? Tapi yang berkelahi para pengikut di bawah. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Waktu Imam Syafi'i datang ke Mesir, pengikut Imam Malik mengatakan Syafi'i ini murid durhaka karena tidak mengikuti gurunya. Padahal Imam Malik ketika Syafi'i selesai belajar, dia mengatakan adzintu laka bil fatwa, saya izin kamu untuk memberikan fatwa, tidak harus mengikuti pendapat Malik. Imam Syafi'i juga belajar dari muridnya Abu Hanifah atau bersahabat dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani belajar kepada Imam Malik, hingga ada sebuah buku hasil kumpulan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, namanya Muwatta, ya, yaitu kumpulan hadis tapi yang ditulis oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Uniknya, sang murid ini yang berguru pada Abu Hanifah, berguru juga pada Malik, bersahabat dengan Imam Syafi'i. Dia mengatakan qala Nu'man. Nu'man maksudnya gurunya Abu Hanifah. Wa qala Malik. Kemudian terakhir dia mengatakan wa aqul, dan pendapat saya. Tidak ada masalah selagi pendapat itu bukan satu hal yang suci. Tapi kalau syariat yang datang dari Allah, itu yang harus betul-betul menjadi pegangan perhatian kita. Kalau ada seorang ustadz mengatakan untuk lebih khusyuk dan dekat kepada Allah, kita mau lakukan sholat subuh 10 rakaat. Katakan, ini boleh nggak didiamkan? Nggak boleh, walaupun 10 rakaat, walaupun 1000 rakaat. Atau sebagian ulama mengatakan, demi kita lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah, kita akan sholat subuh pukul 3 pagi sebelum fajar shadiq. Ini beda. Tapi kalau sholat kunut, tidak kunut, meletakkan tangan begini atau begini, jangan saling menyerang. Akhirnya kita bukan mendapatkan ridha Allah, kita mendapatkan murka Allah. Karena Allah mengatakan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian termasuk dari orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang keterangan petunjuk yang jelas dari sisi Allah. Wa ulaika lahum adzabun azim. Orang-orang seperti mereka akan menerima azab yang maha besar.
Karena bersatu dalam agama Allah tidak terpisah dari kalimat tauhid. Kita bertauhid kepada Allah dan kita menyatukan kalimat kita di jalan Allah kalau kita benar-benar beriman. Nah, Al-Imam Al-Hasan Al-Banna untuk para pengikutnya, dia menetapkan 5 prinsip sebagai prinsip persatuan dalam iman dan Islam, yaitu Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna wal Qur'an dusturuna wal jihadu fi sabilillah sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amalina. Kelima prinsip tersebut, Allah adalah tujuan kami, Rasul adalah tauladan kami, Quran adalah dustur kami yang merupakan buku undang-undang dan pegangan kami. Wal jihadu fi sabilillah sabiluna, dan jihad di jalan Allah adalah jalan kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati di jalan Allah merupakan puncak dari idaman kami. Coba di sini hari sekali melihat situasi sekarang, saya berikan tambahan sedikit. Allah pertama Rabbuna wa ghayatuna. Allah adalah Rabb kita yang menciptakan, yang merawat, yang mengasuh, yang melindungi kita, yang membimbing kita, yang melimpahkan rezekinya atas kita. Ini bahagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang melakukan semua ini adalah Allah. Maka atas dasar ini Allah juga menjadi ghayatuna, tujuan kita. Tujuan dari hidup kita adalah Allah. Kemudian yang kedua, wal islamu dinuna, dan Islam adalah agama kami. Jadi bukan Syiah, bukan Sunnah, bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Salafi. Agama kita adalah Islam yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Rukun Islam juga jelas. Maka siapa yang menjalani rukun Islam, dia saudara kita, mau Syiah, mau Sunnah, mau Persis, mau Muhammadiyah. Kita tidak melihat semua ini. Urusan dia, hati dia kepada Allah. Jangan seperti saudara kita dari Madura yang lugu. Agama kamu apa? Agama saya NU. Bukan Islam. Dia bilang kalau NU pasti Islam. Kalau Islam belum tentu NU. Bahaya enggak? Kan bahaya. Begitu juga kalau seorang mengatakan agama saya Salafi, agama saya Syiah, atau kaum Salafi mengatakan agama Syiah kepada orang Syiah yang berbeda pendapat dengan mereka. Perbedaan pendapat bisa diselesaikan asal duduk bersama-sama dengan penuh kecintaan, akal sehat, mencari kebenaran. Tapi begitu hawa nafsu menguasai hati kita, maka syaitan akan melontarkan mereka jauh dari Islam. Jadi Allahu Rabbuna wa ghayatuna wal Islamu dinuna war Rasulu qudwatuna war Rasul qudwatuna. Dalam memahami Islam, sebaik-baiknya tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bertanya kepada kaum ekstremis Salafi, ekstremis Syiah juga banyak. Kita mau tanya, siapa yang kalian ikuti dengan beragama semacam ini? Saling mencerca, saling mencaci, saling memaki, atau mencerca, memaki-maki sahabat-sahabat mulia Nabi kita, atau menyerang istri Nabi kita. Begitu juga dari kalangan salafinya, wal'iyadzubillah, yang menampakkan Islam dalam penampakan yang menyeramkan, hingga Tuhan yang mereka perkenalkan bukan lagi Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang, tapi hantu yang menyeramkan. Rasul merupakan tauladan dalam segala hal, bersama keluarganya, bersama masyarakat Islam, bersama orang di luar Islam, sampai Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat dari Allah, wahai Rasulullah, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Orang menyampaikan kebenaran tidak identik dengan kasar dan arogan. Kebenaran disampaikan dengan cara yang lemah lembut, tanpa menyakiti orang yang kita ajak bicara, tanpa menjatuhkan dirinya, tanpa mencemarkan kehormatannya. Dengan rahmat dari Allah,
Nabi bersikap lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu bersikap kasar, berkeras hati, mereka akan lari, semua meninggalkan kamu. Orang-orang musyrik mengatakan Nabi itu sahirun kadzab, penyihir, pendusta, majnun. Pernah gak Nabi membalas? Pernah gak? Kalau kita orang Islam, belum dicaci, belum dimaki, sudah mencaci orang lain, bahkan mengkafirkan orang lain. Kita sedang berjuang berhadapan dengan Zionis, bukan kita membangkitkan kekuatan kita menyatukannya menghadapi Zionis, kita malah menyerang orang-orang yang sedang menyerang Zionis. Ada apa di balik semua ini? Orang Mesir bilang fiha inna artinya ada apa-apanya pasti. Jadi kelihatannya mereka marah, kenapa Zionis diserang? Walaupun mereka mengaku orang-orang Islam, menegakkan sunnah, tapi hati mereka bersama Zionis. Mereka akan dikumpulkan bersama kaum muslimin apa bersama Zionis? Ada seorang tokoh terkemuka di Mesir, seorang penulis sejarah, dikagumi luar biasa. Begitu Israel kalah perang tahun 73, dia meninggal dunia mendadak. Ternyata apa? Walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, berbicara tentang Islam, tapi hatinya bersama Zionis. Jadi Allah, dia pencipta kita, pengasuh kita, pemelihara kita yang tidak mungkin dapat digantikan dengan yang lain. Tapi selain Allah, Allah mampu untuk menggantikannya. Kenapa kita harus pergi kepada selain Allah? Maka Allah adalah tujuan kita dalam hidup ini. Dan Islam adalah agama kita. Oleh karena itu, setiap muslim adalah saudaranya sesama muslim. Kalau ada perbedaan pendapat, duduk sama-sama. Ada kesalahan, perbaiki. Ada yang menyimpang, luruskan. Bukan kita diperintahkan mencaci dan memaki. Dari dialog para nabi bersama umat mereka yang mengatakan dia orang yang alami gangguan, orang-orang yang sesat, orang-orang yang gila, tidak pernah para nabi menjawab ucapan mereka dengan jawaban yang serupa, tapi dengan lemah lembut tetap menyampaikan pesannya. Jadi jangan pernah kita beranggapan ya, nama-nama yang baru ini, sekte-sekte dan madhab sebagai pegangan kita. Tidak. Ini hanya merupakan jalan. Apa-apa yang diajarkan oleh guru-guru kita seperti Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, kalau seandainya sesuai dengan petunjuk Allah dalam kitabnya, sunnah Rasulnya, kita ikuti. Kalau sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, kita tinggalkan. Bukan kita meninggalkan Islam, tapi meninggalkan pendapat manusia. Dan Imam Syafi'i sendiri berpendapat, bahkan mengatakan, idza sahhal hadits, kalau kalian menjumpai hadis yang lebih sahih dari pendapat saya, fahuwa madhabi, itulah madhab saya. Wabribu bi ra'yi urdal haid, buang pendapat saya sebelumnya ke dinding. Karena beliau mencari kebenaran, mengajak kita berkumpul dalam kebenaran, dan beliau tidak pernah mengklaim pendapatnya adalah yang mutlak benar, tidak pernah. Cuma di bawah hansip-hansip ini lebih keras daripada jenderal. Zaman kita di Sukaumi dulu di pesantren, itu hansip-hansip pada saat kampanye lebih galak daripada jenderal. Datang ke rumah-rumah orang tengah malam ya, menakut-nakuti orang. Tapi kalau jenderal kan tahu hukum, betul enggak? Kolonel tahu, mayor tahu hukum. Oleh karena itu yang turun nakut-nakutin bukan mereka, tapi yang di bawah. Begitu juga sekarang, bukan para imam ya yang bertengkar dan berselisih, tapi hansip-hansip di bawah ini yang berbahaya luar biasa. Diajarkan oleh guru-gurunya, disuruh menghafal doktrin yang diberikan, lalu dengan doktrin ini sesat, kafir, yang segolongan dengan dia, berpakaian serupa dengan dia, walaupun hatinya memusuhi Islam, tidak penting buat mereka. Nah, setelah yang kedua tadi, wal islamu dinuna war rasul qudwatuna. Dalam segala hal kita meneladani Rasul. Apa yang tidak sesuai dengan ketahuan beliau, maka itu bukan dari Islam. Nah, akhlak Rasul ini yang seharusnya menjadi panduan buat kita. Wal Quran dusturuna,
dan Quran adalah dustur, buku, undang-undang kami sebagai pegangan kami. Tadi dalam hal yang berkaitan dengan Rasul tidak dikatakan hadis ya, tapi Rasul. Karena belum tentu hadis semuanya benar. Tapi kalau Rasul pasti benar tak? Demikian pula Quran yang menjadi panduan buat Rasul dan buat kita semua. Wal Quran dusturuna. Nah, kalau kita kembali kepada bimbingan Rasul yang mengajarkan kita untuk selalu berkata, Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Rabbku. Pengakuan yang dibuktikan dengan apa? Dengan amal. Bukan hanya sekedar pengakuan, tapi ikuti dengan ketauladanan. Ini penting sekali. Sedangkan hadirin sekalian, menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita dengan tegas. Ibrahim mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ayat-ayat Quran yang mengingatkan kita untuk mengikuti jejak Ibrahim yang berserah diri kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Kalau kita semua ini yang berbeda-beda menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita, Nabi sebagai tauladan kita, Quran sebagai pedoman hidup kita, Islam sebagai agama kita, kita akan bercerai-berai enggak? Tidak mungkin sama sekali. Walaupun dari jalan yang berbeda-beda, kita menuju tujuan yang sama. Kemudian wal jihadu fi sabilillah sabiruna, dan jihad di jalan Allah itulah merupakan jalan kami. Jihad dalam prinsip ini maupun dalam Al-Quran bukan hanya sebatas berjihad di medan perang. Di medan perang kalau diperlukan, tapi sebagian besar hidup kita merupakan ladang jihad. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang di jalan kami, kami akan tunjukkan buat mereka jalan-jalan kami, maksudnya solusi, kemudahan, kelapangan dari segala kesulitan yang mereka hadapi. Ayat ini turun dalam surah Makkiyah, suratul Ankabut. Belum ada perintah untuk berjihad perang. Artinya kita semua kaum muslimin harus betul-betul meresapi dan menyadari bahwa hidup kita merupakan ladang jihad. Dalam rumah tangga kita juga merupakan ladang jihad. Bermasyarakat juga merupakan ladang jihad. Dengan setiap potensi yang Allah berikan kepada kita, ulama dengan ilmunya, yang kaya dengan hartanya, yang kuat dengan kekuatannya, yang memegang jabatan dengan jabatannya, kemudian anggota TNI-nya, kepolisiannya, mereka semua berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan potensi masing-masing. Terjadi kolaborasi, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi, saling menopang, sebagaimana sabda Rasul, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang yang beriman bersama orang yang beriman bagikan bangunan yang saling topang menopang. Bangunan masjid ini bukan hanya atap, bukan hanya hiasan luar dan dalamnya, tapi dari mulai fondasi pun terdiri dari besinya, betul enggak? Dari semennya, dari pasirnya, dari splitnya, kemudian dirancang dan diperhitungkan dengan matang. Kedalaman fondasinya, lebar fondasinya, semua merupakan apa? Hal yang terpadu saling berkaitan. Kemudian pilar-pilarnya, dinding-dindingnya. Jadi tidak mungkin kita mengatakan bahwa bangunan Masjid Al-Mahdi ini hanya kubahnya yang kelihatan atau menaranya, tapi semuanya terpadu, terintegrasi. Itu juga harusnya kaum muslimin. Kalau satu anggota tubuhnya disakiti, yang lain semua merasa sakit. Tapi yang terjadi pada saat ini, orang Islam kerja sendiri-sendiri. Nah, kita ingin kita semua mengikuti petunjuk Rasul. Bagaimana kita satu sama lain saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling menopang, sebagaimana gambaran al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Oleh karena itu, fardhah dalam Islam terbagi dua. Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Kalau fardhu ain semua kita faham, yaitu kita diwajibkan untuk sholat.
setiap muslim, setiap mukallaf wajib mengerjakan sholat, wajib berpuasa, wajib berzakat, ya, wajib juga berhaji bagi mereka yang mampu. Ini kewajiban yang sama. Tapi kalau fardu kifayah, kewajiban yang Allah wajibkan pada setiap orang sesuai dengan kifayahnya. Artinya kemampuan dan potensinya. Nah, ini diambil dari firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman baik pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi wali sebahagian yang lain sesuai dengan potensinya. Contoh, seorang dokter yang bekerja di rumah sakit. Dia bukan hanya bekerja untuk mencari pemasukan, tapi dia berjuang dalam bidang dia untuk mengisi kekosongan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Orang-orang kaya dengan harta mereka, mereka mengisi kekosongan dalam celah perjuangan Islam ini. Yang berilmu dengan ilmunya, yang mempunyai skill dengan skillnya. Kalau masing-masing semua bekerja, bertanggung jawab, merasakan kewajiban untuk berjuang di jalan Allah sesuai dengan potensinya, kira-kira persoalan kita akan selesai apa tidak? Kalau kita lakukan hal ini, maka tidak perlu kita mengeluarkan anggaran yang besar dalam waktu singkat. Melalui kolaborasi yang berkesinambungan ini akan melahirkan kekuatan yang luar biasa. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Tapi sayangnya fardu kifayah, contohnya memandikan jenazah, menyolatkan jenazah, mengantarkan ke kuburan. Itu yang kita hafal. Padahal fardu kifayah ini adalah kewajiban sosial atas dasar kifayah dan kemampuan masing-masing. Tapi definisi yang kita sering dengar, apabila dilakukan oleh sebahagian, gugur dari sebahagian yang lain. Ini namanya kewajiban yang didasari oleh ngandelin, saling mengandalkan. Tidak. Setiap orang kewajibannya beda-beda. Ulama kewajibannya bukan apa? Bukan bisnis, nyampaikan amanat Allah. Orang kaya kewajibannya bukan di masjid sepanjang malam, sepanjang siang, infak. Di samping kewajiban yang wajib fardu ain, selebihnya kamu berinfak. Imam Ali pernah mendengar sebagian orang berbicara, si fulan luar biasa ahli ibadah, bangun malam, puasa di waktu siang, sibuk beribadah pada Allah. Imam Ali langsung menegur mereka. Dia sebagai seorang pengusaha, seorang yang berharta, kewajibannya di luar fardu ain adalah berinfak, menginfakkan hartanya. Nah, kalau ada katakan polisi atau presiden atau menteri sibuk ibadah, pergi kantor ibadah, baca Quran, berzikir, dia tinggalkan peran kewajiban dia dengan tugas dia, lalai enggak? Lalai, betul enggak? Jadi jangan kita anggap seperti berzikir, sholat di waktu malam, puasa di waktu siang menjadi hal yang membuat indah seseorang, kecuali kalau kewajiban dia dilaksanakan terlebih dahulu. Ada satu orang banyak berzikir di masjid, beribadah, membaca Al-Quran. Lalu ditegur, siapa yang menghidupkan kamu? Dibilang, saudara saya yang berdagang, dia yang menghidupkan saya. Dijawab, saudara kamu lebih mulia dari kamu. Saudara kamu lebih mulia. Nah, kita ingin menjadi orang yang beriman sebagai seorang muslim. Di samping kita mencukupi kebutuhan kita, kita bisa berkontribusi dengan potensi kita dalam perjuangan di jalan Allah. Jadi jihad di jalan Allah merupakan jalan hidup kita, dan dunia merupakan ladang jihad. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, sedangkan mati di jalan Allah merupakan puncak dari idaman kami. Setiap mukmin mendambakan mati di jalan Allah, bukan mati lagi nyuling, lagi nyanyi, seperti mengadakan pesta-pesta di Anyir, datang gelombang menelan mereka, atau mati sedang melakukan perbuatan zina. Ada seorang orang sepintas memandang dirinya baik, tahu-tahu di satu kamar di sebuah hotel dia meninggal dunia, dan di kamar tersebut ada 2 perempuan. Memalukan enggak? Sampai keluarganya tidak berani menjemput jenazahnya karena malu. Bayangkan coba. Jadi pilih mati mana? Mati di jalan Allah atau mati di jalan syaitan? Kalau mati di jalan syaitan, kita permalukan diri kita, permalukan keluarga kita. Tapi kalau mati di jalan Allah, tidak harus mati di medan perang.
kita berjuang, berjihad di jalan Allah dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Lalu menahan lidah kita dari kehormatan saudara kita. Bahkan kita menutupi auratnya, mengingatkan dirinya. Nah, sebagai penutup, jadi kembali kita ingatkan tadi bahwasannya Allahu Rabbuna wa ghayatuna wal Islam dinuna. Jangan bilang NU, Muhammadiyah atau Salafi, Islam dinuna. Kalau sudah kita mengatakan begini, di bawahnya ada Syiah, ada Sunnah, ada NU, ada Muhammadiyah, kita berangkulan. Yang nggak mau, berarti dia mengeluarkan diri dari Islam. Kemudian wal Qur'anu dusturuna wal jihadu fi sabilillah sabiluna wal mautu fi sabila asma amanina. Jadi siapkan diri kita untuk selalu berjalan di jalan Allah, bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar bisa berkumpul nanti bersama Rasul, dengan juga istri-istri Rasul sebagai ibunda, orang-orang yang beriman, dengan putri Rasul, dengan istri para sahabat Rasul. Maka kumpulnya di dunia juga dengan orang-orang soleh. Kalau kumpulnya di acara-acara euforia, musik, hura-hura, ya siap-siap terkumpulnya bersama para artis di akhirat nanti. Ada seorang artis mengatakan enak di neraka, katanya kumpul bersama teman-teman sesama artis. Mau ibu-ibu sekalian? Wal iyadzubillah. Jadi mereka-mereka yang kumpul bersama orang-orang yang tidak menghormati agama Allah, tidak menjaga kehormatan mereka, berarti dia ridha dikumpulkan di hari akhir nanti bersama mereka. Tapi orang-orang yang menjaga kesuciannya, kehormatannya, berkumpulnya bersama orang-orang yang soleh, ini yang akan menyelamatkan dirinya. Kalau tidak, akhirnya dia mulai iri. Si fulan ternyata menjadi artis terkenal, penghasilannya setiap bulan sekian. Orang bukan dilihat dari penghasilannya, kepribadiannya. Orang bukan dilihat dari pakaiannya, tapi pakaian tergantung siapa yang make. Betul tidak? Siapa yang Kalau yang make orang terhormat, tidak berkhianat, tidak melukai orang lain, tidak berbuat zalim, pakaiannya terangkat. Bukan orang diangkat dengan pakaiannya, begitu dilepas dengan pakaiannya kehilangan kehormatannya. Seperti jenderal, waktu jadi jenderal disambut sana sini, begitu dilepaskan pakaian jenderalnya, tidak punya daya apa-apa. Jadi mari jamaah sekalian, satukan hati kita, satukan amal kita, jaga kehormatan Allah, kehormatan Islam, kehormatan kaum muslimin, dan jangan mau terlibat dalam fitnah yang memecah belah di antara kita semua. Insya Allah begitu datang malakul maut menjemput kita, kita diwafatkan semua dalam keadaan muslimin. Demikianlah para jamaah sekalian, sudah pukul 7, mudah-mudahan yang keluar beraktivitas di jalan Allah, memilih teman-teman yang baik, Allah bukakan rezeki yang seluas-luasnya, yang halal dan thayyib. Yang berhutang Allah bebaskan dari hutang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang sakit Allah sembuhkan, dan wafat Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa tuma'ninatan fin nafsi wa khusyu'an baina yadaik wa quwwatan wa nasyatan ala ta'atik wa azman qawiyan thabitan ala ijtinabi ma'asiyatik. ونسألك يا ربنا زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إيران وفي لبنان وفي اليمن وفي غزة. اللهم يا ربنا حرر غزة يا ربنا من أيادي اليهود الغاشمة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم يا ربنا آمن روعتهم واشرح صدورهم. اللهم واكفهم زادهم وحسن حرماتهم وحرمات نسائهم وتقبل شهداءهم وواسع أحياءهم. اللهم ربنا أفرغ عليهم الصبر وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين
wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para jamaah sekalian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum.